Sekarang May Day, Hari Buruh Internasional. Ingat sekali dulu perjuangan mereka para buruh menuntut haknya zaman dulu kala. Sekarang pas momennya hari Jumat, 1 Mei 2026. Kilas balik, bagaimana menerangkan sejarah dulu sekilas dan posisi buruh khususnya di Indonesia di Ciamis saat ini. Ya, baik Kang Heri, saya akan menyampaikan sedikit pembukanya. Sekarang 1 Mei hari Jumat. Ya, hari Jumat. Dalam Islam, ya, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Jadi tuannya hari itu adalah hari Jumat. Ketika hari Jumat May Day, insya Allah May Day khususnya di Kabupaten Ciamis adalah May Day yang penuh keberkahan. Kondusif, amin, aman, kolaboratif. Jadi kita ada sinergi, berkolaborasi dengan elemen-elemen seperti Apindo, SPSI, dan tentunya elemen lain, dengan para pekerja, juga teman-teman di elemen sarung musi, ya. Semua kita bersinergi. Jadi Kabupaten Ciamis dengan sinergitas dan kekompakan yang ada, alhamdulillah hari ini hari Jumat 1 Mei, May Day di Kabupaten Ciamis penuh keberkahan. Amin. Sesuai dengan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Yang kedua, tadi ada pertanyaan terkait hak-hak buruh. Ya, itu sudah diatur dalam undang-undang, ya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah, ya, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yaitu Cipta Kerja. Nah, di situ disampaikan hak-hak buruh tentunya. Yang pertama, upah minimum harus sesuai dengan UMK. Kita ada kenaikan UMK dari 1918 menjadi 2.300 sekian, ya, di Ciamis, alhamdulillah. Lalu jam kerja tentunya harus menjadi prioritas perusahaan untuk menyampaikan kepada pekerja, harus sesuai dengan aturan, ya. Selanjutnya ada cuti, berikan hak cutinya, cuti hamil, cuti sakit, cuti keluarga, misalnya kegiatan-kegiatan hak lainnya. Yang ketiga, yang selanjutnya jaminan sosial, ini sangat penting. Bekerja para buruh itu harus dilindungi dengan jaminan sosial. Itu misalnya jika jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan, itu harus disampaikan, diberikan sebagai prioritas perlindungan terhadap pekerja. Yang selanjutnya ada hak tentang uang pesanggon, ya, ketika pekerja itu berakhir atau di PHK, ya, itu harus disampaikan kepada pekerja. Yang selanjutnya terkait hak dasar keselamatan kerja, nah, ini juga wajib disampaikan. Jadi perusahaan tentunya harus memberikan hak-hak tersebut kepada buruh. Ini yang menjadi tuntutan-tuntutan buruh. Zaman dulu, ya. Zaman dulu sampai sekarang diatur dalam undang-undang. Sudah dilindungi. Sudah. Nah, ini menjadikan pengawasan dan pembinaan kami di Dinas Ketenagakerjaan Ciamis. Kami bersinergi dengan Dinas Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Situ ketika ada permasalahan-permasalahan hubungan industrial, kita melaksanakan prosedur, ya, satu bipartit, tripartit, itu sebagai penyelesaian hubungan industrial. Tentunya kalau ada hal-hal lain terkait ada yang dirugikan hak pekerja di perusahaan, mereka punya hak untuk menyampaikan laporan kemana? Ya, ke kami, ya. Kami akan tidak lanjuti. Itu kami sudah insya Allah, karena tugas kami adalah OPD yang harus melayani masyarakat, khususnya dalam hal May Day adalah perlindungan pelayanan terhadap buruh, termasuk perusahaannya sendiri. Jadi kalau ada pekerja atau buruh yang merasa diperlakukan tidak adil sesuai aturan, bisa mengadu ke Disnaker, dan bisa dengan lisan
atau kalau untuk ditindaklanjuti harus dengan surat. Nah, ya. Dan misalnya laporan masyarakat, ada pengaduan, ada sebuah perusahaan yang memperlakukan tidak adil juga, tidak manusiawi, yang melanggar aturan, bisa juga ya? Lapor ke Disnaker bisa? Tapi penyelesaiannya ada di Wasnaker, ya, jadi pengawas tenaga kerjaan yang ada di provinsi. Itu penyelesaian tripartitnya oleh mereka. Kami menerima laporan untuk menyampaikan pembinaan bipartit. Ya. Jadi ketika tidak selesai dalam bipartit, baru kita sampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi, yaitu yang penyelesaiannya di Wasnaker. Oke. Itu berprosedur lah. Sekarang potretnya di buruh di Ciamis, bekerja di Ciamis, dari pandangan Disnaker gimana potretnya? Nah, buruh pekerja di Ciamis itu karena kita sudah solid ya dengan elemen-elemen yang saya sampaikan, Apindo, SPSI, Dinas Tenaga Kerja dan elemen lainnya, juga perusahaan, insya Allah menurut kacamata yang ada sampai saat ini kondusif, artinya sudah melaksanakan apa yang disampaikan oleh undang-undang terkait UMK-nya, ya, dan hak-hak perlindungannya, insya Allah. Jadi hak asasi humanisme ya, Pancasilais sudah berjalan di Ciamis. Insya Allah kita berkeadilan Tidak ada sosial. larangan apa tuh, larangan berjilbab atau tidak ada tempat sholat, enggak? Tidak ada, dan itu harus fasilitas khusus umumnya harus diberikan oleh perusahaan untuk para buruh pekerja ketika akan ibadah. Ya. Itu kita sudah ada monitoring, menyampaikan pembinaan untuk disampaikan kepada perusahaan-perusahaan. Artinya tuntutan sejarah dulu ya menuntut hak ya. Zaman sekarang udah terakomodir ya. Sebetulnya udah segala akomodir kan, udah diatur dalam undang-undang ya, yang saya sampaikan tadi ya. Udah, insya Allah kalau ada tuntutan-tuntutan lain itu adalah dinamika ya. Ya, teman-teman buruh itu dinamika. Mungkin karena namanya manusia kan selalu ingin selalu tidak cukup. Nah, itu. Jadi itu dinamika dan itu hak mereka.